Shalom Bapak Ibu, senang kembali hari ini saya bisa kembali ada di channel ini untuk menyapa Anda semua. Kita masih membahas tentang apa yang namanya doa itu masalah hati, dan hari ini kita masuk seri yang kedua. Di seri yang pertama kita telah belajar bahwa doa itu ternyata harus disertai dengan hati yang percaya. Nah, mari kita lihat sekarang seri yang kedua. Kita baca Markus pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, ternyata dari ayat ini kita melihat bagaimana pengajaran Tuhan itu luar biasa berkaitan dengan apa yang namanya sebuah permintaan, di mana kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Ingat, doa itu masalah hati, di mana dari ayat-ayat yang kita baca di sini saya ingin menyampaikan di sharing kedua ini, ingat, doa itu ternyata harus disertai dengan hati yang bersih. Ayat ini berbicara tentang bagaimana kita harus melepaskan apa yang namanya pengampunan. Nah, kata mengampuni dipakai kata apiemi, yang artinya memiliki sebuah makna, yaitu melepaskan atau mengabaikan, bahkan meninggalkan. Artinya kita harus membiarkan seseorang untuk pergi. Itu artinya ketika Anda sedang mengalami sebuah ganjalan, mungkin ada orang-orang yang melukai hidupmu, mungkin ada orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, mungkin mereka adalah orang-orang yang telah melukai hidupmu. Kata apiemi ini artinya mari lepaskan, mari tinggalkan. Artinya mari kita ampuni orang-orang yang telah melukai kita. Artinya kita melepaskan orang yang telah memusuhi kita. Dengan cara apa? Yaitu kita mengampuni setiap kesalahan mereka. Dan ketika hati kita ini bersih, maka ketika Tuhan melihat hati kita benar, itulah yang akan menentukan sebuah doa itu memiliki kuasa. Karena ternyata doa itu masalah hati, bukan masalah kata-kata kita. Apa artinya kita berdoa, tapi hati kita masih menyimpan rasa kecewa, kepahitan, amarah, dendam, itu tidak akan membawa sebuah kebaikan. Bahkan berapapun kali kita berdoa, maka doa kita akan menembus apa yang namanya tembok-tembok baja. Dan itu artinya doa kita akan terhalang oleh karena hati kita masih menyimpan dosa. Mari bereskan, selesaikan hati kita, karena itulah kunci bagaimana sebuah doa akan mengalami jawaban Tuhan. Dan orang-orang yang hatinya benar, hatinya telah bersih, adanya pemberesan hati, maka ia akan mengalami mujizat, ia akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan, Shalom.